Ya dok, sebenarnya kadar saturasi oksigen yang normal ini berapa? Apakah kemudian ketika ini turun di angka tertentu, masyarakat harus panik atau seperti apa? Ya, jadi memang kadar atau saturasi oksigen yang normal seseorang itu adalah antara 95 sampai 100% ya. Jadi 95% sampai 100%. Kalau karena sesuatu dan lain hal, contohnya pada COVID terjadi peradangan di jaringan paru sehingga paru tidak maksimal mengambil oksigen dan menyebarkannya ke darah, maka akan terjadi penurunan oksigen di darah yang kadarnya bisa di bawah 94%. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kemudian seseorang butuh suplementasi oksigen. Oke, ini bisa dilihat dengan alat yang oximeter di jari itu ya, dokter ya. Ya, Nah, betul. dokter, Ya. ini terkait dengan proning ini. Teknik proning ini kan bertujuan meningkatkan saturasi oksigen ya, dengan gangguan pernapasan begitu. Yang memiliki gangguan pernapasan ini bisa dibantu dengan teknik ini. Nah, jika saturasi oksigen atau O2 ini berada di bawah angka normal, kemudian di bawah 95 tadi ya, dokter bilang ya. Langkah-langkahnya ini seperti apa? Kalau kita lihat di visual, salah satunya ini kan dilansir dari The New England Journal Medicine, dok. Posisi pertama teknik proning ini adalah berbaring di perut Anda selama 30 menit. Nah, di bawah perut ini bisa ditambahkan bantal lembut atau di bawah dagu atau leher, paha dan juga kaki. Itu betul nggak, dok? Iya, betul. Itu posisi yang dianjurkan, namanya posisi tengkurap ya. Prone itu kan tengkurap ya. Ya, yang ingin dicapai dalam hal itu adalah bahwa tekanan oksigen di paru itu cukup merata supaya bisa mengalirkan oksigen ke darah. Ya, kenapa demikian? Ini kalau dari sisi anatomi ya, bahwa bagian paru yang luas itu sebetulnya ada di belakang, di dorsal istilahnya. Jadi kalau seseorang dibuat tengkurap ya, dan memang tadi nyaman pakai bantal di bawahnya. Pertama adalah bahwa tekanan ke dada, ke rongga dada dari organ yang ada di perut itu berkurang sehingga paru bisa mengembang lebih sempurna. Satu. Kedua, karena mengembang sempurna dan apalagi orangnya tengkurap, maka bagian belakang atau bagian dorsal dari paru itu kemudian akan lebih bisa berfungsi karena dia mengembang sangat cukup luas sehingga bisa mengambil oksigen sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan karbon dioksida juga, sehingga oksigen yang banyak ini kemudian akan didistribusikan secara merata dengan tekanan yang rata kepada seluruh kepada darah begitu ya, dengan sangat baiknya, sehingga dengan demikian jumlah oksigen di darah persentasenya. Ini ada teknik berikutnya nih, dok. Duduk bersandar di tumpukan bantal, buat nyaman dengan durasi sekitar 30 menit gitu ya. Berarti sandaran seperti sandaran dengan posisi bersandar ke beberapa tingkat tumpukan bantal itu juga bisa, dok ya? Iya, jadi memang ada beberapa, mulai dari tengkurap, lalu miring juga ya, miring kiri, miring kanan, lalu duduk bersandar ya, dan ini bisa dilakukan bergantian. Ada yang mengatakan itu lebih bagus kalau durasinya secara keseluruhan bisa 2-3 jam begitu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau nggak kuat ya cukuplah 30 menit gitu. Oke, tadi ada dokter juga sebelumnya sudah bilang ya, posisi berbaring dengan miring ke sisi kanan gitu ya, dok ya? Iya, sisi kanan bisa, sisi kiri juga bisa. Oh, sisi kanan atau kiri ya. Dokter, sekarang pertanyaannya gini, apakah gerakan-gerakan ini harus dilakukan secara semuanya langsung dilakukan atau satu-satu saja selama beberapa puluh menit misalkan? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mestinya lengkap ya. Tetapi kalau memang agak sulit kan kadang-kadang apalagi usia tua atau mungkin juga obesitas, agak susah nih. Jadi silakan mana yang senyamannya saja dan minimal sih 30 menit ya. Walaupun dikatakan paling bagus 2 jam atau sampai 3 jam bisa dilakukan 2-3 kali dalam waktu 24 jam. Karena ini akan sangat membantu distribusi oksigen ke dalam darah. Oke, nah dok mungkin bisa ada satu pesan juga tambahan kepada masyarakat terkait dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, mungkin karena dia panik juga, terus kemudian mindsetnya juga berubah, kemudian juga merasakan seperti ada sesak nafas atau dan
satu hal lainnya. Seperti apa imbauan Anda terkait dengan ini? Selain bisa memang melakukan beberapa teknik proning tadi, Dok. Iya, jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat kalau Anda terkonfirmasi positif, nggak usah panik ya. Dan yang penting kalau Anda tidak merasa sesak, tidak ada gejala, itu cukup di rumah saja dan istirahat. Kuncinya istirahat, dan kalau tidak ada gejala, cukup hanya konsumsi vitamin saja. Oke. Ya, boleh vitamin C atau vitamin D. Ya, jadi nggak usah macam-macam lah gitu ya. Dan juga kalau memang kebetulan Anda juga punya penyakit komorbid, ya minumlah obat-obat rutin. Tapi yang penting adalah tenangkan pikiran, jangan cemas, istirahat, ya cukup tidurnya, dan juga ya anggaplah ambil sisi positifnya. Barangkali ini adalah diberi waktu untuk me time begitu ya. Oke. Di rumah saja melakukan hal-hal yang Anda sukai. Dan yang penting jangan cemas, karena kesehatan jiwa itu juga penting untuk penyembuhan. Dan bagi Anda yang punya gejala, kalaupun ringan, yang penting nggak stres ya. Gejala misalnya demam, cukup konsumsi obat-obat untuk menurunkan demam seperti paracetamol, karena itu bisa dibeli bebas. Oke. Dan khusus untuk antivirusnya, serahkan kepada fasilitas kesehatan, apakah itu dokter atau puskesmas. Jadi saya sarankan yang ringan-ringan nggak usah deh ke rumah sakit. Nah, itu akan membuat Anda stres melihat situasi rumah sakit, dan juga membuat orang di rumah sakit juga kemudian akan sangat terbebani. Jadi lebih baik ke puskesmas saja atau ke dokter yang terdekat. Gitu Salah satunya ya. mungkin ya, maaf dokter saya potong, mungkin salah satunya tadi yang juga bisa dilakukan adalah berkoordinasi dengan puskesmas begitu ya, dan tentunya kita harapkan masyarakat ini bisa melihat juga bagaimana teknik proning ini dan juga tetap tenang ketika terkonfirmasi positif. Ya, berhubung dengan sesak, saya tambahkannya sedikit ya. Jadi kalau kan barangkali masyarakat ingin tahu ini kapan sih dianggap sesak dan butuh segera pertolongannya. Jadi kalau Anda hitung nafas Anda dalam 1 menit itu lebih dari 24 kali per menit, itu kemungkinan sudah mulai ada tanda-tanda Anda sesak dan perlu penanganan lebih lanjut. Tapi Dr. kalau Erlina, di bawah 24, tenang aja. Tenang aja, betul. Jangan terlalu panik. Dr. Erlina Burhan, Ketua Pokja Pengobatan COVID-19 RSUP Persahabatan, terima kasih sudah memberikan informasi pagi ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan.